Yuk, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita baru ya guys ya. Judul baru, tapi ntar pasti ada yang komen kayak gini, "Woi Min, judul yang udah ada aja belum pada mentok, kenapa nambah judul yang baru dah?" Tenang, judul baru ini chapternya masih sedikit kok. Jadi palingan cuma 2-3 part doang, atau ya mungkin paling banyak 5 part lah. Dan lagi banyak kawan-kawan yang udah bosan dengan alur-alur cerita yang lama. Jadinya mari kita cari judul baru di tiap sebulan sekali lah, diusahakan biar yang gampang bosan gak cepet bosan juga. Oke lah, udah panjang banget nih intronya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita yang baru ini. Yang Mimin sendiri belum kepikiran apa judul yang bagus nanti pas diupload. Oke lah, sebuah cerita yang melegenda dari seorang bocah yang sering dibully saat dia masih kecil. Ya, jadi namaku Shuji dan aku nggak memiliki keluarga. Satu nama itu adalah namaku, nama yang sama dengan sesuatu yang kumiliki di dalam diriku. Namun nggak pernah ada yang memanggilku dengan nama tersebut. Saat aku kecil, mereka membuliku dan memanggilku sampah. Dan selama aku bertumbuh lebih besar, nama itu berubah menjadi hama ataupun bajingan. Saat aku menjadi dewasa, mereka mulai memanggilku Spear Demon. Atau ketika aku naik ke puncak tertinggi dan mengalahkan semua orang, maka sampai di titik itu aku dipanggil dengan sebutan Spear God. Pakaian yang kupakai adalah kain-kain yang telah dimakan usia, dan aku hanya memakan sepotong kentang tiap harinya. Itu udah cukup bagiku. Lalu satunya tempat yang kusebut rumah adalah medan peperangan. Terlihat Shuji menebas setiap orang sampai putus-putus semuanya dalam sekejap. Ribuan orang melawan satu. Momen peperangan itu begitu dahsyat. Walaupun 1000 versus 1, tapi pasukan itu tetap gemetaran melawan sang Spear God. Tebasan demi tebasan, tusukan demi tusukan terus dia hindari. Dan dengan sebuah kibasan tombaknya, puluhan orang dalam sekejap menjadi gojo terbelah. Tapi perbedaan jumlah dan stamina sangatlah jauh dari pertempuran tersebut. Hari demi hari berlalu, hujan panah demi hujan panah tanpa berakhir. Akhirnya sang Spear God berlutut di atas tanah dengan ratusan mayat di bawahnya. Setelah dia menghabisi ribuan orang, akhirnya dia mencapai batasannya. Stamina, energi kehidupannya habis. Di tengah-tengah api kehidupannya itu kian meredup, tiba-tiba dia mendengarkan suara kicauan burung di sebuah pegunungan. Bagaimana bisa? Dia ngelihat tangannya, tubuhnya dan kakinya. Dan Shuji langsung sadar kalau dia regresi ke masa lalu. Shuji pun bilang, "Aku gak regresi menjadi bayi." Kebetulan ada sebuah cermin di depannya, dan ketika dia ngelihat wajahnya sendiri, Shuji langsung bilang, aku terlihat remaja. Berarti seharusnya ini sekitaran waktu di mana aku masih bekerja sebagai pesuruh." Tiba-tiba terdengar suara teriakan di sekitarnya. Teriakan kesakitan, peperangan dan juga darah. Ngelihat itu Shuji pun bilang dalam hati, "Oh, aku regresi waktu ini toh." Siapa yang menyangka aku langsung regresi ke medan peperangan. Jadi dari situasi yang terlihat, sepertinya biro pengawal yang bernama Howling Tiger sedang disergap oleh sekelompok bandit di tengah hutan. Dan tiba-tiba salah satu dari bandit tersebut mendekati Shuji dan dia berteriak, "Apa yang kau lakukan di sini, bocah? Kurasa kau bukanlah penanggung jawab pengawalannya. Mungkin kau cuma pesuruh." Ngelihat bandit itu, Shuji pun bilang dalam hati, mereka adalah bandit yang biasanya bersembunyi di hutan dan merampas orang-orang yang memasuki hutan. Tapi ada yang aneh di sini. Matanya bergetar, tubuhnya kaku. Ada sedikit rasa bersalah dan kepanikan di matanya. Kenapa? Biasanya bandit gak menunjukkan hal-hal seperti itu. Si bandit itu berteriak dan bilang, "Terserah kau ini pesuruh atau apa, kau tetap bagian dari biro pengawalan ini, maka kau harus mati di sini." Terlihat si bandit itu langsung mengayunkan tombaknya ke leher Shuji, tapi dengan santai, bahkan sedikit menutup matanya. Shuji bilang, "Gerakanmu terlalu mudah untuk diprediksi." Shuji dalam sekejap mengambil alih tombak si kawan itu dan langsung melakukan counter menembus dadanya tanpa sempat dia bereaksi sedikit pun. Sambil ngeluarin auranya, Shuji bilang,
Walaupun aku nggak memiliki perlengkapan perangku lagi, tapi aku tetap memiliki martial art. Terlihat Shuji mengalirkan auranya lebih besar lagi dari dasar perutnya dan kembali bilang, meskipun semua orang membenci teknik martial art yang kugunakan ini dan bahkan menyebutnya demon martial art teknik, aku nggak punya pilihan lain sih di sini. Shuji pun merompang tombaknya di bahu dengan jasad si kawan yang tadi masih menyangkut. Namun baru beberapa langkah dia bergerak, tiba-tiba ada bandit lain yang melakukan serangan menggunakan panah. Tentu serangan tersebut gak akan bisa dengan mudah mengenai sang spear god yang regresi. Dengan step killannya, Shuji menerjang ke arah orang tersebut dan menusuk si kawan itu dengan tombaknya pada posisi yang sama dengan si kawan yang pertama tadi. Lalu setelahnya Shuji kembali merompang tubuhnya ke bahu sambil membawa dua jasad yang masih menyangkut di tombaknya sambil bilang dalam hati, nah ini sepertinya sekarang berat tombaknya terasa lebih pas dari sebelumnya. Jadi biro pengawal Howling Tiger ya. Ini benar-benar mengingatkanku kembali dengan masa lalu. Shuji dengan santainya dia berjalan di tengah-tengah kerumunan bandit-bandit gunung itu dan membuat mereka sedikit bergiring ngeri ngelihat ada orang yang santainya berjalan dengan dua mayat yang masih menancap di tombaknya. Mereka pun bilang, apa-apaan bocah itu? Orang gila dari mana dia? Gak berselang lama, bos kelompok bandit itu mendatangi Shuji dan dia bilang, hah? Siapa orang gila ini? Hei kau, aku adalah ketua bandit gunung ini. Dengan tersenyum, Shuji ngejawab, wah kebetulan sekali aku memang mencarimu. Si ketua bilang, bocah sombong ini, akan kuhapuskan senyum busukmu dari wajah jelekmu itu. Sebuah tebasan yang lebar langsung diayunkan ke arah Shuji. Tapi dengan gampang serangan itu bisa dihindarinya dengan hanya menggeser sedikit tubuh. Tentu ngelihat serangannya bisa dihindari dengan gampang, si ketua sangat kesal. Tapi kekesalannya nggak berselang lama karena dia bahkan nggak sempat untuk melakukan itu. Ya, sebuah counter serangan dari tombak yang sangat dahsyat langsung membelah tubuh si ketua sampai menjadi dua bagian dalam sekejap. Shuji bilang, ini yang namanya serangan blok. Serangan itu ngebuat seluruh bandit gunung yang ada di sana ketar-ketir nggak karuan. Beberapa dari mereka terduduk lemas dan bilang dia mengalahkan bos hanya dalam sekali tebasan. Monster. Tapi mereka yang udah merinding gila dengan apa yang barusan mereka lihat tadi, tiba-tiba Shuji pun bilang, kenapa ya tombaknya jadi ringan? Shuji langsung menusuk kembali tombaknya ke potongan si ketua tadi sehingga saat ini ada 3 tubuh yang tergelantung di sana. Dengan tersenyum Shuji bilang, nah berat ini lebih pas. Tentu ngelihat kegilaan itu, para anggota bandit yang ada di sekitaran Shuji langsung lari pontang-panting gak karuan. Dan di sini terlihat para bandit udah kehilangan moral mereka bro, dan mulai diburu oleh pasukan pengawalan. Namun di antara para bandit itu terlihat seseorang yang cukup kuat bertahan dan memberikan perlawanan kepada banyak pengawal yang ada di sana. Dia terus saja membantai para pasukan pengawalan sambil bilang, dasar kalian sombong, kalian kira siapa yang kalian incar ini, hah? Kalau kalian ngerasa bisa dan merasa kuat, maju semua kemari sialan. Namun seperti namanya, Shuji memiliki keunikan. Dia bisa mendengarkan suara orang yang telah dihabisi, keinginan dan hasrat mereka. Dan ini salah satu kemampuan dari demonic art miliknya. Jadinya 3 jiwa yang menggelantung di tombaknya bilang kalau di depan sana itu adalah orang bernama Igo, mantan bos mereka. Mereka mau si bos itu ikut bersama mereka ke alam kematian. Shuji mendekati si Igo sambil entah bagaimana suara dari jiwa-jiwa itu terdengar memanggil nama Igo. Mendengarkan namanya dipanggil asal-asalan, Igo menoleh dan sangat marah. Tapi Shuji langsung menghempaskannya ke tanah. Terlihat Shuji berdiri tepat di hadapan Igo dengan menenteng 3 rekannya yang udah koit. Dan ngelihat itu Igo pun bilang, hah? Apa-apaan dengan orang gila ini? Kenapa dia menggantungkan tubuh orang di tombaknya? Tapi suara dari jiwa-jiwa itu yang tadi depannya kembali memanggil namanya sebanyak 2 kali sampai mentalnya down dan mengeluarkan air mata. Dalam tekanan mental yang kuat itu dia bilang, iblis, siapa kau, demon? Di panggilan nama ketiga kalinya, sebuah tebasan langsung memotong leher si Igo dan terlepas begitu saja. Shuji ngelihat itu mengelinding dan dia bilang,
Dengan menyebut nama sebanyak 3 kali, seseorang dapat mengirim jiwa ke dunia bawah. Udah lama aku nggak menggunakan ini. Sepertinya ketiga jiwa yang dibawa oleh Shuji sebelumnya ditambah dengan jiwanya Igo udah dibawa ke dunia kematian. Ya kira-kira begitulah. Shuji ingat ketika sebelum dia regresi dulu, di mana di suatu momen yang nggak mungkin dia lupakan. Saat itu dia mendaki pegunungan batu sekuat tenaga. Dia menggerutu dan dia bilang, "Sial, hanya karena aku pemula mereka melimpahkan semua tugas pengintaian padaku. Dasar pasukan militer sialan. Katanya kalau aku bergabung aku nggak kelaparan. Tapi apa ini? Bukankah ini nggak ada bedanya ketika aku masih menjadi budak, anjir." Lagi dia beristirahat, tiba-tiba Shuji merasakan hawa kehadiran yang cukup pekat dari belakangnya. Dengan berkeringat, Shuji pun bilang dalam hati, "Apa yang ada di belakangku? Harimau kah? Atau hantu?" Bukan. Apapun itu, aku nggak boleh menengok ke belakang sana. Itu adalah sesuatu yang harusnya nggak kulihat, bukan? Shuji berniat mau turun dari sana, tapi seseorang di belakangnya pun bilang, "Hidupmu itu nggak lebih baik dari seekor serangga. Bagaimana kalau kau bertaruh? Ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk mengubah takdirmu yang menyedihkan itu." Kata-kata itu ternyata membuat Shuji tertegun, karena memang inilah yang dia cari selama ini, sesuatu yang bisa mengubah kehidupannya. Shuji berbalik badan dan dia ngeliat seorang kakek tua duduk menatapnya. Si kakek nanya ke Shuji, "Siapa namamu?" Shuji pun langsung menjawab itu, tapi jawaban itu membuat kakek bangun dari duduknya dan tiba-tiba udah berada di depan Shuji dan mencekik lehernya dengan aura yang mengerikan. Jadi, siapakah kakek ini? Yap, dia adalah perwujudan kejahatan di dunia martial world, Blood Demon, Koufu, atau masterku dan orang yang memberikanku demonic power, kata Shuji. Oke, kita kembali ke timeline yang sekarang. Terlihat saat ini Shuji terus menebas bandit-bandit itu dengan tebasan-tebasan yang sangat dahsyat, akurat juga presisi. Namun di sini terlihat ada yang aneh. Kata Shuji dalam hati, "Kenapa pikiranku menjadi semakin jernih dari sebelumnya?" Demonic power yang diberikan oleh Blood Demon saat itu masih belum sempurna, dan demonic power yang berakar di dantian harusnya merasuk ke dalam tulang dan menutupi pikiranku. Tapi kenapa malah pikiranku terasa sangat jelas dan murni? Apa yang berubah? Kata Shuji sambil mengecek ke dalam dantiannya. Dan aura demonic artnya, melihat dari setiap aliran sampai ke ujung-ujung jari sekalipun, akhirnya Shuji mendapatkan jawabannya. Ketika di kehidupan sebelumnya, saat dia mempelajari demonic power dari Blood Demon, Shuji langsung melupakan teknik tersebut dan meninggalkannya setelah bergabung dengan pasukan. Tapi dalam kehidupan saat ini, setelah Shuji berhasil mempelajari seluruh martial artnya, baru dia menggunakan demonic power. Itu sebabnya demonic powernya menjadi lebih stabil dan dia bisa menjaga kesadaran juga kejernihan mentalnya. Dia mengingat kata-kata dari Blood Demon, "Sampai kau bisa benar-benar mempelajari demonic power, kau gak akan bisa menjaga kesadaranmu." Dalam hati Shuji bilang, jika Blood Demon tahu tentang ini, kira-kira ekspresi apa yang akan dia buat ya? Aku menantikannya. Tiba-tiba dari belakang Shuji, pasukan dari pengawal memberikan hormat dan terima kasih mereka. Dalam hati si ketua kelompok bilang, "Aku bisa melihatnya. Dia hanya berdiri di sana, tapi tekanan aura yang dipancarkan meluap-luap. Dan dia menebas para bandit satu persatu dengan teknik yang sangat tinggi. Aku gak bisa membiarkan orang sepertinya pergi begitu saja." Ketua kelompok pengawal yang merupakan wanita itu pun bilang ke Shuji, "Aku gak tahu kenapa orang sepertimu bekerja sebagai pesuruh di konvoi biro pengawalan kami ini. Tapi kalau kau gak keberatan, apa mungkin kau mau melanjutkan meminjamkan kekuatanmu itu kepada kami?" Shuji langsung menolak tawaran tersebut dan ngebuat si ketua cukup kaget. Shuji kembali bilang, "Kalian lanjutkanlah urusan kalian sendiri, aku akan pergi dari sini." Si ketua gak membiarkan Shuji pergi begitu saja, karena untuk orang hebat sepertinya itu sangat disayangkan kalau dia pergi begitu saja, apalagi mungkin mereka gak bertemu lagi nantinya. Oleh sebab itu si ketua mengeluarkan tokennya dan memberikan kepada Shuji lalu bilang, "Seperti yang kau tahu, sekte Tiger Pit adalah orang yang menjalankan biro pengawalan ini, dan ini adalah sekte terkemuka yang terletak di Anhui. Kalau kau membawa token ini ke sana, ke sekte Tiger Pit, kau akan disambut sebagai tamu kehormatan.
Jadi nama si ketua kelompok pengawalan ini adalah Shu Eika, dan dia adalah pengawal kelas 1 dari sekte Tiger Pit. Token itu diberikan oleh Shu sebagai rasa terima kasih yang besar karena pertolongan Shuji sebelumnya. Dalam hati Shuji bilang, sekte Tiger Pit ini adalah sekte yang terkenal dengan kejujuran dan tindak jujurnya dulu yang aku tahu. Tapi dalam beberapa tahun ke depan mereka akan menghilang tanpa jejak. Sekte yang benar-benar tragis sih. Setelahnya Shuji pun menerima token tersebut, dan si Shu bilang kalau mereka akan segera kembali ke sekte Tiger Pit setelah menyelesaikan misi pengawalan ini. Di saat itu kami akan menyambutmu. Silakan nikmati waktumu di sana selama itu, kata Shu Eika kepada Shuji. Setelah perbincangan tersebut, Shuji pun meminta izin untuk pergi dan meminjam salah satu kuda mereka. Dan ketika Shuji udah pergi, Shu Eika, atau lebih enak kita panggil Eika aja kali ya, Eika atau Shu, Shu aja lah. Jadi Shu bilang ke para bawahannya, kalian gak ngeliat teknik tombak yang dia gunakan tadi? Salah satu bawahannya pun bilang, apa mungkin dia putra dari keluarga bangsawan pemegang tombak? Namun Shu menyanggahnya dan dia bilang, bukan. Teknik itu bukan martial art biasa, tapi itu adalah teknik dari pasukan militer khusus, dan lagi tingkatan penguasaannya jauh di atas usianya. Kemungkinan besar dia adalah putra dari keluarga militer kuat yang sekarang mungkin dalam perjalanan pengembaraannya setelah menyelesaikan pelatihannya. Dalam hati si Shu ini dia bilang, jika dia tahu soal krisis yang terjadi di sekte ini, mungkin dia nggak akan membiarkannya. Jadi tolong selamatkan sekte Tiger Pit dari cengkraman sekte Black Dao. So, saat ini Shuji sedang menuju ke arah sekte Tiger Pit. Namun sekte Tiger Pit sebenarnya bukanlah sekte antah berantah yang gak dia kenali di masa lalunya. Malah itu meninggalkan memori yang sangat berarti bagi Shuji karena ada seseorang sahabat terbaiknya yang berasal dari sekte tersebut. Sambil terus berjalan menggunakan kudanya, Shuji pun bilang, kira-kira bagaimana ya kabar dia sekarang, si pria Eiko itu. Jadi, siapakah si pria Eiko yang dimaksud oleh Shuji? Nama lengkapnya adalah Ko Eiko. Dia adalah orang yang ditemui Shuji setelah bergabung dengan pasukan. Orang pertama yang membentuk ikatan dengan Shuji di kehidupan lalunya. Semua cerita berawal ketika Shuji bergabung dengan sebuah pasukan. Dia yang baru masuk sebagai pemula tentu sering dikompas dan dibully oleh para seniornya. Terlihat saat ini Shuji dikerumuni oleh para senior dan dimintai untuk membayar upeti sebelum dia makan. Namun walaupun begitu, bukan berarti di saat itu Shuji bisa dengan mudah dibully sih sebenarnya. Terlihat dari wajahnya dia masih bisa menghandle mereka. Sebuah tendangan dilancarkan oleh seorang senior di sana dan Shuji masih bisa menahan serangan tersebut dan dia bilang, "Hah? Upeti? Aku baru dengar soal itu." Si senior pun menjawab, "Pemula harusnya memberikan makan malamnya kepada senior, itu aturannya. Kecuali kau mau dihajar. Makanya sebaiknya kau ingat itu baik-baik." Semua orang di sekitarnya terlihat tertawa dan senang dengan pembulian tersebut. Namun enggak dengan satu orang. Seseorang mendekati mereka sambil menimbang-nimbang sebuah kentang di tangannya dan dia pun bilang, "Apa-apaan aturan konyol itu? Omong kosong, kalau memang dia baru masuk berarti aku yang baru masuk sebelumnya tetap menjadi junior kalian, bukan? Jadi apa kau nggak mau mengambil bagianku juga nih? Sini, sini." Si senior pun naik tensi dan dia bilang, "Berani juga kau. Kalau begitu bagaimana kalau ku hajar wajah busukmu itu?" Si senior menyerang ke arah pria tersebut dan tiba-tiba sebuah kentang langsung menempeleng mukanya, disusul dengan sebuah serangan dari pria tersebut. Serangan rentetan yang cukup dahsyat langsung membuat si senior bonyok parah. Setelah menghajar salah satu dari senior yang ada di sana, pria itu pun bilang ke semuanya, "Sepertinya kalian belum puas dengan kentangnya. Jadi majulah kalau kalian mau lebih. Akan kurontokkan gigi-gigi kalian itu sampai nggak bersisa." Terlihat beberapa orang yang sebelumnya berkumpul di sana pergi meninggalkan mereka berdua. Shuji mendekati pria tersebut dan dia bilang, "Kau harusnya nggak perlu ikut campur, bro. Aku masih bisa mengatasi ini." Pria itu pun menjawab, "Kalau kau memang mau bertahan di sini, maka setidaknya harus makan terlebih dahulu." Shuji diberikan sepotong kentang oleh si pria itu dan itulah awal pertemuan mereka. Pria itu memberitahukan namanya yaitu Ko Eiko dan Shuji pun demikian.
Kemudian sampailah di suatu kejadian di mana mereka sedang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Eiko berteriak, "Shuji!" Dan di manakah Shuji? Melanjutkan flashback ketika Shuji bertemu dengan Blood Demon sebelumnya. Shuji terlihat dicekik oleh Blood Demon di atas bukit sana. Eiko berteriak kepada Blood Demon, "Lepaskan dia, atau aku akan menembakkan sinyal ini dan memberitahukan kepada semua pasukan ke lokasi ini." Shuji berteriak kepada Eiko untuk gak melakukan itu dan lari saja. Kalau dia melakukan itu, mungkin Blood Demon ini akan membunuh mereka berdua dan lari ke tempat lain. Blood Demon pun langsung melepaskan Shuji begitu saja. Seketika Shuji terjatuh dari atas tebing bebatuan tersebut yang ngebuat Eiko sangat panik dan marah. Blood Demon tertawa dan bilang, "Aku udah menuruti permintaanmu untuk melepaskannya, bukan? Apa kau nggak puas?" Namun ternyata Shuji belum terjatuh. Dia masih memegang bebatuan bukit itu dan mau kembali naik. Shuji bilang ke Eiko untuk segera pergi dari sini. Namun Blood Demon memberitahukan tawarannya kepada mereka berdua. Blood Demon bilang kalau dia meminta mereka berdua untuk mencarikan herbal yang dia butuhkan untuk menyembuhkan luka internalnya. Sebagai gantinya, si Blood Demon akan memberikan kekuatan kepada mereka berdua untuk bertahan hidup. Karena memang untuk saat ini nggak ada pilihan lain, Eiko dan juga Shuji menerima tawaran tersebut. Waktu terus berlalu dengan begitu cepat. Shuji dan Eiko terus mencari herbal yang dibutuhkan oleh Blood Demon. Sedangkan Blood Demon pun menepati janjinya untuk mengajarkan martial art. Tapi yang diajarkannya adalah demonic martial art, Koufu, atau Blood Demon bilang terdapat makhluk yang dikenal dengan sebutan Unrestrained Demon. Mereka adalah jiwa-jiwa manusia yang dilahap oleh harimau yang jatuh ke demonic corruption. Jiwa-jiwa yang rusak itu menjadi bawahan, memberikan jiwa lain untuk meningkatkan tingkat spiritual pemilik mereka. Jadi teknik yang Blood Demon ajarkan memiliki prinsip yang sama dengan konsep tersebut, dengan menyerap dendam dari mereka yang mati untuk menaikkan tingkat spiritual seseorang. Teknik itu disebut dengan Unrestrained Demon. Teknik ini memiliki 3 tahapan stage. Pertama, compression stage, tempering stage, dan terakhir transcendence stage. Tiap tahapan itu memiliki 10 tingkatan, di mana ketika seseorang mencapai tingkatan pertama atau compression stage, maka orang itu bisa memancarkan demonic energi seperti asap. Terlihat saat ini Shuji dan juga Eiko sedang berlatih dan terlihat juga asap keluar dari tubuh mereka yang menandakan mereka berada di tahapan pertama. Lalu pada tahapan kedua yaitu tempering stage, maka darah seseorang berubah menjadi racun yang mematikan. Lalu ketika mengeluarkan demonic energi akan terlihat seperti darah yang menyembur keluar. Dan di tingkatan ketiga bernama transcendence stage, Blood Demon saat ini udah menjelajahi dunia dan berhasil naik ke tingkatan keempat pada tahap transcendent ini. Koufu bilang konsep seperti baik, jahat, dan bahkan demonik udah gak berarti lagi baginya. Karena itu tanamkan ajaranku pada hati kalian dan pergilah ke medan peperangan dan bantai semua orang tanpa berhenti. Begitulah nantinya kalian akan mendapatkan kekuatan untuk mengubah takdir kalian. Akhirnya permintaan terakhir dari Blood Demon kepada mereka yaitu meminta mereka mencarikan ginseng salju 100 tahun. Apa kalian mampu? Tanya si Blood Demon. Shuji langsung menjawab tentu. Tapi Eiko pun memotong dan dia bilang, Tunggu sebentar. Ginseng salju 100 tahun itu di luar kemampuan kami saat ini, bukan? Sebelum itu bisakah kau membantu kami untuk membuka meridian Ren dan Du milik kami? Oke, sedikit penjelasan teman-teman. Meridian Ren dan Du adalah saluran inti yang mensirkulasikan ki ke seluruh tubuh. Jadi Eiko kembali bilang, kalau kau menggunakan herbal yang kami kumpulkan sebelumnya, maka kau bisa membuka meridian itu. Dan dengan begitu, maka bahan terakhir pun dipastikan bisa kami dapatkan. Setelah meridian kami terbuka, maka kami akan mengumpulkan semua bahan-bahan yang tersisa sebelumnya dan juga bahan utamanya. Blood Demon berpikir sejenak dan dia mengiyakan permintaan Eiko tersebut. Eiko nyuruh Shuji agar dia duluan untuk membuka meridiannya. Dia bilang, kau duluan dan ikuti aja kataku. Shuji pun bilang, ya terserahlah. Setelah pembukaan meridian, Shuji mendapatkan tugas tempat yang berbeda untuk mencari bahan-bahan yang kurang. Sedangkan Eiko sendiri tinggal bersama dengan Blood Demon. Beberapa hari kemudian terlihat Shuji pulang dengan beberapa panah yang menancap di tubuhnya. Tapi dia walaupun sekarat masih selamat sih. Dia bilang kalau dia udah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Tapi ketika dia sampai ke tempat persembunyian, seperti petir di siang bolong yang meledak dengan kuatnya.
Dia melihat kepala Blood Demon yang udah terpisah dengan tubuhnya. Sedangkan Eiko yang berada di samping tubuh tersebut tersenyum ke arah Shuji sambil bilang, akhirnya kau kembali juga ya. Shuji dengan paniknya berlari ke arah saudaranya itu. Bahkan karena paniknya dia melemparkan semua bahan-bahan yang baru aja dia kumpulkan. Dia menanyakan dengan paniknya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dengan senyum di wajahnya, Eiko menjelaskan semuanya. Dia bilang, Hey, jangan bingung begitu. Kau udah tahu bukan kalau dari awal Koufu itu gak pernah berniat membiarkan kita untuk bertahan hidup. Jadi kita harus membunuhnya sebelum dia membunuh kita. Shuji pun nanya, apa ini alasan kau menyuruhku untuk pergi terlebih dahulu? Dalam hati Shuji juga bilang, semua titik meridiannya hancur dan demonik energinya benar-benar menghilang. Dia udah merencanakan untuk melakukan serangan bunuh diri ini. Eiko ngeliat Shuji dan dia bilang lagi, hey, jangan menangis. Shuji terisak-isak menangis melihat saudaranya seperti itu. Menghabisi orang yang udah setengah mati itu nggak sulit kok. Hey Shuji, apa kau tahu kenapa aku membiarkan dirimu yang hidup? Itu karena kau dulunya adalah warrior di Biro Pengawalan Howling Tiger Pit. Sejujurnya aku ini adalah anggota terakhir yang selamat dari sekte Tiger Pit yang dihancurkan itu. Saat itu kau pernah bilang kepada aku bukan kalau kau sempat bekerja sebagai warrior di Biro Pengawalan Howling Tiger itu. Dan kau mengatakan kalau pemimpin dan nyonya sekte Tiger Pit adalah orang yang sangat baik. Dan sejak saat itu pula aku mulai melihatmu menjadi salah satu keluargaku. Kau satu-satunya orang yang pernah berkata baik soal kedua orang tuaku. Sambil mengepalkan tangannya dan memberikan hormat kepada Shuji, Eiko pun mengatakan kata-kata terakhirnya. Hei sobat, kalau ada kesempatan tolong balaskan dendamku. Oke, kita kembali ke timeline cerita utamanya. Terlihat saat ini Shuji udah memasuki perkotaan. Dia bilang dalam hati, pada kehidupan kali ini aku akan memastikan jika dendam itu nggak pernah ada. Pertama, aku harus mencegah kehancuran sekte Tiger Pit. Sebelumnya aku udah menyelamatkan biro pengawalan mereka, salah satu dari bisnis sekte mereka. Jadi mungkin ke depan udah mulai berubah. Namun itu semua belum cukup. Saat Shuji sampai di sebuah manor yang terlihat cukup megah dan di depannya ada sebuah bocah yang lewat, dia langsung memanggil bocah tersebut. Tapi sambil memasang muka sok garang, bocah itu bilang, "Hah? Apa? Jangan menggangguku dasar berandalan. Kau kira kau sedang bicara dengan siapa? Pergi sana." Bocah itu terlihat melempar sesuatu ke arah muka Shuji. Jadi Shuji langsung menarik kepalanya dengan kesal dan bilang, "Diamlah dan jawab pertanyaanku." Oke, beberapa menit kemudian bocah itu terlihat udah terkena salam olahraga dari Shuji dan akan menjawab semua pertanyaan yang akan Shuji tanyakan juga. Shuji udah memastikan kalau tempat yang ada di depannya adalah sekte Tiger Pit. Dan dia juga udah memastikan kalau pemimpin sektenya bernama Kogenan dan istrinya bernama Shagien. Semuanya sesuai dengan kehidupan sebelumnya. Lalu pertanyaan terakhir, mereka punya anak laki-laki bernama Koeiko bukan? Tapi bocah itu menjawab, enggak, itu salah. Spontan Shuji langsung kebingungan dong. Lah, kok bisa? Dia berpikir dengan keras dalam hati. Jangan bilang kalau aku kembali ke masa lalu ini juga mengubah kenyataan yang ku tahu. Tapi kayaknya nggak mungkin juga dah, karena sejauh ini semuanya sama. Shuji mengintimidasi bocah tersebut dan mendesaknya agar lebih jujur. Kalau aku masuk ke dalam sana dan menemukan anak bernama Koeiko, kau akan menerima ganjarannya bocah. Dengan panik bocah itu bilang, tentu aja kau akan menemuinya di sana. Tapi yang kau tanyakan adalah, pemimpin sekte punya anak laki-laki bernama Koeiko bukan? Ya tentu aja enggak. Kenapa pula kau menyebut nona muda sebagai anak laki-laki? Aku kan jadi sulit untuk menjawabnya. Sekte Tiger Pit gak memiliki anak laki-laki. Yang ada hanya anak tunggal perempuan. Seketika Shuji berkeringat dingin dan dia bilang, "Hah? Koeiko itu perempuan?" Setelah itu sepanjang perjalanan Shuji terus sakit kepala dan gak menyangka kalau saudara sesumpahnya adalah seorang perempuan. Dan itu sangat aneh anjrit, kata Shuji terus mengeluh. Shuji berpikir dengan keras kalau dia menggunakan token yang dia dapatkan sebelumnya untuk masuk ke dalam sana, maka memang dia bisa langsung memastikannya sendiri. Tapi kalau dia menggunakannya sekarang, maka itu bisa membatasi tindakannya ke depan nanti. Tiba-tiba
Tiba-tiba di depan Shuji muncul orang dan dia bilang, "Woi, ternyata kau di sini ya gelandangan. Kemana aja kau baru datang seolah nggak terjadi apapun. Itulah kami nggak bisa mempercayakan pekerjaan ini kepada berandalan yang nggak punya rumah." Terlihat Shuji diseret masuk ke dalam, tapi Shuji sih ngikut aja karena ini sebuah kebetulan dan kebetulan ini menjadi solusi sementara untuk masuk. Bocah yang menyeret Shuji tadi pun memperkenalkan diri di depan kandang kuda mereka. Dia bernama Tuyen. Dia orang yang bertanggung jawab atas kandang sekte Tiger Pit yang hebat ini katanya. Dan kerjaan Shuji adalah mengurus kandang atas perintahnya. Tuyen pun bilang, "Aku udah menjelaskan 2 hari yang lalu semuanya kepadamu. Seharusnya kau udah mengerti bukan? Ini semua lebih baik daripada tanpa rumah bukan?" Namun Shuji hanya menjawab dengan polosnya, "Aku nggak tahu tuh." Tuyen kembali ngomel-ngomel dan marah dan dia bilang, "Bukan cuma ingatanmu yang buruk sialan, tapi kau juga berani berbicara balik ke atasanmu. Apa otakmu juga konslet?" Namun lagi mereka berbicara, tiba-tiba kuda di dekat mereka tanpa sebab mengamuk dan bahkan menginjak kaki si Tuyen sampai dia terluka. Nggak berselang lama muncul 2 orang yang tertawa terkekeh-kekeh dan mereka bilang, "Hahaha, memang kuda berkualitas bagus tuh. Aku udah membayar dengan harga yang mahal untuk membeli rumah kuda itu, tapi dia tetap sulit untuk dikendalikan. Sungguh liar sekali." Namun orang yang terlihat seperti bawahan si kawan itu pun bilang, "Tuan muda, nampaknya ada bocah kandang tuh yang terluka." Tapi si tuan muda ngejawab sambil tersenyum, "Goblok, biarkan aja. Mereka juga nggak lebih baik dari seekor anjing. Lemparkan aja beberapa makanan di depan mereka, maka mereka pasti akan diam tuh." Terlihat para anggota pengasuh kuda pada kesal dan bilang, "Lagi-lagi bajingan mesum dari klan Zhao itu." Shuji yang ngelihat itu bilang dalam hatinya, "Aku pernah dengar tentang mereka ini dari Eiko di kehidupan laluku. Dia adalah dalang yang menyebabkan hancurnya sekte Tiger Pit ini, manor dari klan Zhao." Nggak berselang lama, di dalam sekte sana, pemimpin dari sekte Tiger Pit, Kogenan, keluar menjumpai para anggota klan Zhao ini. Namun perkataannya tajam dan nanya kepada mereka berdua, "Apa yang membuatmu datang kemari?" Dengan pandangan liciknya, tuan muda dari klan Zhao itu pun ngejawab, "Tentu aku datang untuk mengunjungi pasangan masa depanku." Genan langsung menjawab dengan kesal, "Aku nggak ada niatan untuk menyetujui perjodohan ini." Tuan muda pun bilang lagi, "Janganlah seperti itu ayah mertua. Pernikahan antara aku dan Eiko akan diadakan 1 tahun lagi, dan ini udah ramai dibicarakan di sekitaran sini." Gak berselang lama Eiko pun keluar dan bilang, "Tolong berhenti menyangkut pautkan tentangku dengan dirimu dan carilah wanita lain." Aura Eiko memancar kemana-mana sampai si tuan muda itu dan bawahannya langsung memerah mukanya dan dia bilang, Tapi apa kau nggak memperkirakan seberapa bahayanya rumor tersebut?" Eiko kembali bilang dengan ketus, "Aku nggak akan menikahi siapapun orang dari manor klan Zhao. Jadi pergilah dari sini." Eiko pergi meninggalkan kedua orang tersebut. Tapi sepertinya si tuan muda klan Zhao ini udah biasa sih ditolak oleh sekte Tiger Pit. Dia masih tersenyum dengan santainya. Bawahannya pun bilang, "Tuan muda, seperti yang dirumorkan, Eiko bahkan lebih cantik dari rumornya." Dengan wajah liciknya si tuan muda pun bilang, "Sekarang kau mengerti bukan kenapa aku terobsesi dengannya? Kecantikannya itu orang bilang bisa menggulingkan satu negara. Tapi dia terlalu cantik sih untuk menjadi putri sekte Tiger Pit. Sayang sekali dia nggak beruntung karena terlahir di sana. Namun itu semua udah terlambat karena pria gila sepertiku udah mengincarnya." Mereka pun menaiki kuda, tapi terlihat kudanya begitu murung dan sepertinya benar-benar nggak sehat. Sampai akhirnya liur keluar dari mulut kuda tersebut dan terjatuh mati. Terlihat di belakang sana Shuji bersembunyi dalam kegelapan, memegang paru-paru kuda tersebut. Dan dia baru aja menggunakan skill assassin tingkat tinggi yang bernama Fog Claw Technique, Art of the Vixen, di mana dia mengambil paru-paru kuda tersebut tanpa meninggalkan bekas apapun dan gak akan ada yang tahu kenapa kuda itu mati. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya dan apa yang akan Shuji lakukan? Nantikan terus alur cerita. Judulnya apa ya? Shuji aja kali ya. Oke lah, nantikan terus alur cerita Shuji hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.